Sebelum dimulai, nyalakan headset kalian supaya dapat terdengar jelas, sobat merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghost Enemy, salam merinding, Paper TV. Ya, oke, pada video kali ini yang pernah tempo hari gue bilang gue mau bawain sebuah cerita yang sempet gue sudah buat iklannya, itu tentang teror Jaya Langkung. Sorry, gue pakai mic kabel karena mic eksternal gue suaranya kurang jelas, jadi gue sebentar pakai mic kabel dulu ya. Oke, mudah-mudahan suara ini lebih jelas sih, lebih enak didengar ya teman-teman. Oke, jadi gue pernah bilang sama kalian bahwa gue akan bawakan tentang teror Jaya Langkung. Namun sebelum gue mulai, sedikit aja sebenarnya terkait dengan Jaya Langkung ini sebuah urban legend yang memang bukan menjadi satu hal yang tabu bagi masyarakat kita sama yang ada di Indonesia ya. Tentang Jaya Langkung sudah cukup fenomenal, bahkan sudah banyak film-film di layar lebar, film tentang Jaya Langkung. Karena ini merupakan sebuah urban legend, jadi sayang banget kalau kalian nggak nonton cerita yang akan gue bawain dari awal hingga akhir. Dimana cerita ini berjudul tentang teror Jaya Langkung. Jadi sinopsisnya adalah bahwa mitosnya bahwa Jaya Langkung itu ada sebuah nama permainan melalui media boneka yang dibaca-bacai mantra yang konon katanya bisa memanggil arwah dari dunia lain. Itu mitosnya. Percaya atau tidak ya, itu kembali ke Anda semua. Jadi anggaplah ini sebagai cerita dan sebagai hiburan semata. Jika ada nama, waktu yang atau tempat yang bersamaan nih, gue mohon maaf banget kalau memang namanya kebetulan sama dengan mungkin nama kalian yang akan ada di cerita ini, karena ini hanya hiburan semata dan ini bisa dikatakan cerita fiktif belaka. Tapi gue akan kemas ceritanya lebih epic dan menyeramkan, sobat merinding. Oke, terlalu lama gue bicara, gue akan mulai ceritanya. 3, 2, 1. Teror Jaya Langkung Part 1. Sekelompok anak-anak membuat mainan Jaya Langkung untuk memanggil arwah penasaran. Tidak diduga yang merasuk dalam boneka Jaya Langkung ternyata arwah seorang pembunuh berdarah dingin yang mati penasaran karena belum selesai menuntaskan dendamnya. Kini ia punya kesempatan untuk melampiaskan dendamnya. Seperti apakah kisahnya dan terornya? Pasti membuat bulu-bulu kita merinding. Oke. Di saat itu senja ataupun matahari mulai ingin terbenam karena waktu itu sudah menjelang maghrib. Nyaris para petani dan mereka yang berada di persawahan ingin segera kembali ke rumah masing-masing. Tepatnya di sebuah desa
ada sekelompok kecil anak-anak yang mempunyai rutinitas mengangon bebek di sawah. Sebut saja Trimo nama anak itu. Di saat itu Trimo tengah merapikan barisan bebek untuk agar mereka segera kembali ke kandangnya. Namun bebek-bebek tersebut agak sulit diatur. Akhirnya Trimo memecutkan pecutnya untuk memberitahu bebek bahwa dia harus kembali ke kandangnya. Trimo kesal setelah berhasil menyatukan kembali bebek. Bebeknya dalam barisan kini tidak mau lagi menyembunyikan cemeti. Ditunggunya dengan satu persatu bebeknya naik ke dinding sawah. Setelah semua berada di tegakan, Trimo baru menghalaunya. Bebek langsung itu berdiri menuju pekarangan dan masuk dalam petak yang diberi pagar kayu setinggi setengah meter. Setelah memastikan jumlahnya cukup, Trimo langsung menutup pintunya. Mo, Trimo, panggil Ijal dari samping rumah. Sini, Mo. Trimo menyimpan cemeti di dalam atap rumah yang menjorok hingga ke kandang bebek. Lalu mendekati Ijal. Meski sama-sama kelas 2 SMP, namun tubuh Ijal jauh lebih besar dan perutnya agak membuncit. Ada apa, Jal? Tanya Trimo. Kok kamu belum mandi? Bukannya sudah mau maghrib? Iya, sebentar lagi, saut Ijal cuek. Nanti malam kamu ikut ya? Kemana? Main jelangkung. Jelangkung? Sambil Trimo dahinya berkerut. Iya, main jelangkung. Aku sudah dapat mantra dari Mbah Rono, terang Ijal bangga. Mbah Rono dikenal sebagai dukun ampuh di kampung Randu Koneng. Tidak sembarangan anak berani datang ke rumah yang sangat angker. Kabarnya, di dalam rumahnya ada kuburan tua. Pada hari-hari tertentu keluar arwah leluhur kampung dari makam itu. Belum lagi bau asap menyan dari minyak mayit yang tidak pernah hilang dari rumah. Sehingga siapapun yang masuk ke rumah Mbah Rono pasti langsung disergap aroma kuburan. Mbah Rono sendiri jarang keluar rumah. Kapan kamu ke rumah Mbah Rono? Tanya Trimo setelah tidak percaya. Tadi pulang sekolah. Kamu tidak angon bebek? Bebekku sudah dijual bapak semuanya. Aku mau pelihara kambing saja. Wah, enak kamu, kata Trimo mengembalakan. Kata Trimo dengan iri, mengembalakan kambing, apalagi cuma 1 atau 2. Tentu tidak serepot ngangon bebek, tinggal diikat bawah pohon yang banyak rumput. Kemudian kamu bisa tinggal main. Kalau malas mengembalakan, cukup dicarikan rumput di tegalan. Tegalan itu antara pinggiran sawah, kurang lebih kayak gitu ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Dulu Trimo pernah minta dibelikan kambing, tapi bapaknya hanya melotot tanpa jawaban. Bagaimana kamu ikut main jelangkung kan? Siapa saja yang diajak Jarwo pasti mau. Kemarin dia yang menyuruh aku ke rumah Mbah Rono untuk minta mantra jelangkung. Kita tidak ngaji, main jelangkungnya sepulang ngaji di lapangan belakang musola. Ijal pulang langsung setelah melihat temannya mengangguk. Padahal Trimo tidak yakin ia berani main jelangkung. Pasti gara-gara pelajaran di sekolah. Duga Trimo kemarin memang ada pelajaran budaya yang bahas ritual jelangkung di beberapa daerah. Kebetulan Jarwo
Kebetulan Jarwo pernah mendengar bapaknya bercerita soal Mbah Rono yang memiliki kemampuan untuk memanggil arwah yang sudah mati. Rupanya Jarwo dan Ijal sangat penasaran, gumam Trimo sambil masuk ke rumah. Malam itu cuaca sangat terang, bulan mengapung terang di angkasa. Selesai mengaji, Trimo, Ijal, dan Jarwo pergi ke belakang musola. Lapangan yang mereka maksud hanyalah pekarangan kosong yang sering mereka pakai untuk bermain bola. Tempat memang strategis karena di sekitar tidak ada rumah. Sementara sebelah barat langsung berbatasan dengan sawah tempat tadi Trimo mengangon bebek. Apa itu, Wo? Tanya Trimo keheranan ketika dilihatnya Jarwo mengambil orang-orangan sawah yang digunakan untuk mengusir burung di sawah padi ketika padi mulai berbunga hingga menjelang panen. Dari bawah pohon kelapa, rupanya benda itu sudah disembunyikan di situ sejak siang. Jarwo menunjukkan orang-orangan itu tepat ke wajah Trimo. Medi atau hantu sawah, kata Jarwo lantas diikuti tawa berderai. Jadi jelangkungnya ini, kata Trimo. Tanya Trimo. Ya betul. Nanti kalau sudah dimasukkan arwah orang mati, medi sawah ini akan bergerak sendiri. Terang Ijal. Trimo terdiam, bukannya dia tidak tahu soal itu. Trimo hanya ingin memastikan teman-temannya tahu resiko yang akan dihadapi. Apalagi Trimo tidak yakin Ijal punya keberanian untuk berhadapan dengan arwah orang yang sudah meninggal. Meski bukan penakut, namun Ijal selalu menolak ketika diajak cari jangkrik di kuburan di ujung desa. Padahal di kuburan itu banyak jangkrik yang suaranya bagus, badannya besar. Sekarang sudah siap, ayo kita mulai, kata Jarwo setelah menancapkan medi sawah itu di tengah lapangan. Mana pulpennya? Tanya si Rijal. Untuk apa kita mau minta nomor? Kita mau menanyakan sesuatu, jawab Jarwo. Yang benar kamu, Wo, kejar Trimo. Kita bukan mau minta sesuatu, tapi mau menanya siapa yang kemarin menyembunyikan tas Jarwo, terang Ijal sambil mengangkat pulpen pada ujung tangan medi sawah itu. Trimo mendengus. Yang kemarin tas Jarwo sembunyikan semak. Jarwo marah besar, tidak ada yang mengaku siapa yang menyembunyikannya tasnya. Jadi salah satu teman dari mereka tempat ibaratnya tasnya itu ada yang petin, ada yang menyembunyikan, tetapi tidak ada yang mengaku. Akhirnya mereka bersepakat ingin menanyakan kepada si jelangkung itu. Kamu yakin jelangkung tahu soal itu? Tanya Trimo lagi. Makanya kita coba, tegas Jarwo dengan nada tidak suka, sambil Trimo terus bertanya, lebih cepat, lebih baik kamu pegang tangan kiri semedi sawah, aku membacakan mantra. Trimo mengangguk, ia memegang tangan medi sawah yang terbuat dari bilah bambu sambil berjongkok. Mikan juga Ijal. Mendadak perasaan Trimo tidak enak, bukan takut, tapi ia merasa akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Trimo tidak bisa membayangkan bagaimana medi sawah itu bisa hidup, apakah nanti dia juga bisa bicara. Trimo mulai penasaran, namun ia tidak mau bertanya pada Jarwo. Kini Trimo memusatkan perhatian pada wajah medi sawah yang terbuat dari kain di ujung, sehingga menyerupai bola ini ditancapkan pada ujung bambu yang menjadi badan jelangkung. Malam bertambah pekat karena lampu musola sudah dimatikan. Demikian juga beberapa lampu di rumah yang ada di sekitar tanah kosong, rumah Likmus, rumah terdekat
dengan musola, yaitu sekitar 10 meter lapangan itu. Juga sudah gelap, mungkin Likmus dan anaknya sedang nonton TV di dalam rumah. Praktis mereka bertiga kini harus mengandalkan sinar rembulan di malam hari sebagai penerangan. Siap Jal, siap Mo, Trimo mengangguk meski dia tidak yakin. Jarwo bisa melihat anggukan kepala. Jarwo kemudian jongkok di depan Medi sawah. Ia memejamkan mata dan mulai membacakan mantra yang sudah dihafalnya. Nanti gua akan tayangkan juga mantra dari Jalangkung ini, video potongan atau ilustrasi ataupun video animasinya. Berikut adalah mantranya. Jelangkung. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Jelangkung. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jelangkung Galangsat, di sini ada pesta kecil-kecilan. Jelangkung Galangsat, datang tak diundang, pergi tak diantar. Kurang lebih begitu. Lumayan juga ini, serem juga nih bacanya. Oke, gue lanjut. Trimo dan Ijal menahan napas, belum ada tanda-tanda Medi sawah itu akan hidup. Tangan yang mereka pegang belum bergerak-gerak. Jarwo kembali mengulang mantra. Kali ini suaranya lebih keras dari yang pertama. Namun arwah yang dipanggil belum juga mau datang, sehingga Jarwo kembali mengulang. Aduh, tolong, suara tertahan. Kenapa? Tanya Trimo. Bulu kudukku tiba-tiba merinding. Tangannya mulai bergerak. Jarwo Ijal melihat hal itu. Jarwo berhenti membaca mantra. Ia menyuruh agar Ijal lebih kuat memegang tangan Medi sawah yang kini sudah menjadi jelangkung karena sudah dirasuki arwah orang yang telah meninggal. Cepat, tanya, suruh Ijal. Trimo sendiri kebingungan karena tangan yang dipegangnya tidak bergerak seperti dengan sebelah tangan yang dipegang Ijal. Tunggu sebentar, sahut Jarwo. Dari nada suara Trimo tahu Jarwo mulai ketakutan. Namun bocah 13 tahun itu memaksakan diri untuk lebih mendekatkan lagi ke Jelangkung. Tangan kirinya memegang kertas, kemudian diletakkan tepat di bawah ujung pena yang dikaitkan pada tangan kanan Jelangkung. Siapa namamu? Tanya Jarwo kepada Jelangkung itu. Tiba-tiba tangan itu bergerak-gerak. Hasilnya terdapat coretan kertas yang dipegang Jarwo. Dengan hati-hati Jarwo mendekatkan kertas itu ke wajahnya. Siapa namanya? Tanya Trimo. Tulisannya tidak jelas, soalnya tangan kamu bergerak, potong Ijal. Jarwo tidak menyahut. Ia tidak mengakui jika tadi tangannya sempat gemetar sehingga kertas yang dipegangnya bergerak saat Jelangkung menulis. Ayo ditulis, ayo diulang lagi, kata Ijal. Jarwo mengangguk. Kini dengan mantap ia menyorongkan kertas itu di bawah pulpen. Pandangan lurus menatap wajah Jelangkung. Siapa namamu? Tanya Jarwo. Perlahan Jelangkung kembali bergerak, awalnya pelan, namun kemudian semakin kencang. Tangan Ijal dan Trimo ikut bergetar. Cepat wo, dekatkan kertasnya, kata Ijal setelah berteriak. Jarwo mencoba menekan perasaan. Ia menyodorkan kertas yang dipegangnya di bawah pulpen Jelangkung. Tanganmu jangan bergerak-gerak, kata Ijal lagi dengan suara lebih keras. Kamu pegang tangan, balas Jarwo. Kamu pegangi ujungnya. Ia tidak bisa menulis, kata Trimo. Merasa dipojokkan oleh dua temannya, Jarwo memegang kuat kertas itu. Agak tangannya tidak gemetar. Kini tangan Jelangkung yang ujungnya diberi pulpen bergerak liar. Berhasil. Mereka pun berteriak tanpa sadar. Siapa namanya? Namanya Ijal. Tanya Ijal dan Trimo hampir bersamaan. Bawor, jawab Jarwo. Bawor? Siapa? Tanya Trimo. Mungkin orang kampung sebelah. Tapi aku belum pernah mendengar nama itu, potong Trimo. Mungkin saat mati ia sudah tua.
Jadi kamu tidak mengenalnya. Sudah, jangan diributkan. Siapa dia? Dia cepat tanyakan tujuan, seru Ijal mulai kehilangan kesabaran. Kamu mati karena apa? Jelangkung itu meranggek gerakan tangannya. Saya mati karena bunuh diri, seru Jarwo setelah membaca tulisan kertas. Siapa yang Ajaib, ternyata Jelangkung itu menjawab pertanyaan Trimo. Padahal biasanya dia hanya akan menjawab pertanyaan yang diajukan pawangnya atau seorang yang membaca mantra, karena dialah yang memanggil arwahnya. Wo, jadi enggak nanya siapa yang menyembunyikan tasmu, seru Ijal. Sebentar dulu, kita harus tahu siapa dia supaya kita tidak dibohongi, balas Jarwo. Kembali Jelangkung itu menggerakkan tangan. Apa katanya? Kata Trimo. Dia bilang tidak bohong, jawab Jarwo kebingungan. Bukankah tadi aku tanya kenapa dia bunuh diri? Dia menjawab kata-kata terakhirmu tadi. Jarwo pun mengangguk-angguk. Ia kemudian mengulang lagi pertanyaannya. Mengapa kamu bunuh diri? Belum sempat Jelangkung menjawab, tiba-tiba terdengar teriakan dari arah musola. Hei, siapa itu? Siapa di situ? Hei, siapa di situ? Ketiga anak itu saling pandang. Spontan Ijal melepas pegangannya pada si Jelangkung. Demikian Trimo, keduanya lantas berlari. Jarwo sempat terbengong sebelum kemudian ikut lari masuk ke tengah sawah. Siapa yang tadi berteriak? Kata Trimo dengan napas senggal-senggal. Pak Kiai. Apakah dia mendengar kita? Kata Trimo lagi. Kelihatannya tidak. Jarwo sambil mengamati situasi lapangan. Mana mungkin dia bisa mengejar kita? Kata Ijal. Kenapa kamu lari? Tanya Trimo. Aku takut Pak Kiai tahu kita sedang main Jelangkung. Pasti dia marah. Setiap hari kita kan sudah diberitahu supaya tidak percaya pada Jelangkung, terang Ijal. Iya, Pak Kiai sangat benci dengan Mbah Rono, tambah Jarwo. Kalau sudah tahu begitu, mengapa kita melanggarnya? Protes Trimo. Tidak ada jawaban pertanyaan itu, dibiarkan mengapung di atas tegalan dan hilang dengan sendirinya ketika terdengar ribut-ribut dari arah lapangan. Wah, gawat, seru Jarwo. Ijal dan Trimo tidak menyahut karena sama-sama masih memperhatikan orang-orang yang tengah berkumpul di lapangan. Salah seorang dari mereka lantas mencabut medi yang digantungkan Jarwo dan temannya untuk memanggil arwah dan membakarnya. Dengar sorak-sorak anak ketika api membakar medi sawah tersebut. Ayo kita ke sana. Gila kamu, bentak Jarwo memotong ucapan Trimo. Kita bisa dimarahi habis-habisan sama Pak Kiai. Ya, kita pura-pura tidak tahu, balas Ijal mendukung saran Trimo. Namun sebelum mereka bergerak, tiba-tiba di lapangan terdengar kehebohan yang lebih dahsyat. Parman kesurupan, teriak mereka. Wajah Parman mengeras, giginya saling beradu menimbulkan bunyi seperti tulang yang tengah dihancurkan. Matanya melotot sementara tubuhnya menggigil menahan amarah. Beberapa orang yang tadi berada di dekat Parman langsung menjauh sambil berteriak-teriak. Kepanikan datang lebih cepat, menyebar ke segala penjuru. Pak Gopo tidak mampu mengejar Parman. Tukang beca itu sudah berlari ke tengah kebun kacang panjang. Tubuhnya hilang di antara tanaman yang mencabik yang merambat pada cagak kayu penopang yang disediakan di sisi tanaman supaya tidak menjalar di tanah. Ada apa ini? Tanya Pak Kiai. Tadi ada anak-anak bermain Jelangkung Pak Kiai. Ketika diteriaki oleh Lik Sukir, mereka kabur ke sawah. Trimo, Ijal dan Jarwo saling pandang dalam gelap. Ternyata mereka salah juga. Lalu siapa yang lari ke kebun kacang? Parman. Iya, Parman tiba-tiba kesurupan saat kami membakar Jelangkung. Dah, Pak Kiai
Dahi Pak Kiai berkerut. Jadi bagaimana ini Pak Kiai? Tanya salah seorang warga. Parman harus kita tangkap untuk disadarkan, jawab Pak Kiai. Tapi tidak ada yang berani menangkapnya. Kenapa tidak berani? Tanya Pak Kiai. Takut dia ngamuk. Sepertinya Parman kesurupan arwah penasaran seseorang yang bersuara dalam gelap. Arwah dari Jelangkung tambah lainnya. Masa manusia yang masih hidup kalah sama arwah orang yang sudah meninggal dunia. Tempat arwah bukan lagi di dunia fana, tetapi di alam barzah, alam kematian. Jadi tidak boleh takut, kata Pak Kiai. Justru itu Pak Kiai, seseorang memotong arwah penasaran pemain hidup di dunia fana. Seseorang memotong arwah penasaran itu pernah hidup di alam dunia fana, sementara kita belum pernah hidup di alam barzah. Jadi kami tidak bisa mengenali arwah itu sementara mereka mengenali kita. Hus, omong opo kue, bentak Pak Kiai. Ayo sekarang kejar Parman. Mereka tanpa ragu-ragu, sejumlah orang tetap mengikuti Pak Kiai masuk ke kebun kacang. Mereka mengendak-endak menelisik setiap sudut untuk mencari Parman. Mereka yang membuka gerumbul tanaman kacang panjang yang lebat dengan harapan Parman bersembunyi di situ. Namun sampai beberapa saat tidak ditemukan tanda-tanda Parman berada di tempat itu. Parman sudah kabur di tempat lain, ujar salah seorang warga. Kemana? Kalau tahu sudah aku kejar, saut orang itu dengan nada kesal. Warga kembali menyebar mencari Parman. Mereka bergerombol meriksa setiap tempat termasuk pinggiran sawah. Oke. Cerita ini akan berlanjut di part 2. Untuk part pertama sudah selesai. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa bantu dukungan kalian lewat subscribe, like, share, dan komen. Jadi sebenarnya tadi gue sempat menggunakan mikrofon yang tanpa kabel, cuma ternyata suaranya kurang maksimal. Tadi gue coba dengan menggunakan mic ini, ternyata suaranya lebih bagus. Mudah-mudahan ini bisa lebih asik didengar ya. Makasih banyak yang udah nonton dari awal hingga akhir. Ditunggu part 2 nya. Ini akan tayang besok malam pukul 20.00 kalau tidak meleset. Salam di Kosnya ini Bapermania. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.